Si Panji kena skakmat netizen, langsung bilang kangen era pemerintahan SBY, fix ketularan virus kadrun. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Seorang komedian tanah air Panji Pragiwaksono akhirnya angkat bicara terkait tudingan tentang dirinya yang dianggap penghina pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seperti diketahui, video pernyataan Panji sempat menghebohkan publik beberapa hari yang lalu karena diduga menghina Jokowi. Bahkan beberapa netizen mengatakan bahwa Panji hanya mencari sensasi akibat sepi job di masa pandemi. Atas hal itu, Panji kemudian memberikan respons kembali melalui video yang diunggahnya di kanal YouTube pribadinya Rabu 28 Juli 2021 lalu. Ia mengatakan bahwa dirinya memang dari dulu sudah biasa merosting pemerintah dalam komedinya. Kata Panji, ia ngetawain presiden, pemerintahan, menteri, anggota DPR. Itu bukan sekarang, dari dulu ia enggak kenapa-kenapa ngetawain presiden. Ia pun mempertanyakan kenapa pihak yang tersinggung dengan ucapannya beberapa waktu lalu. Panji juga menganggap bahwa orang yang tersinggung merupakan pendukung garis keras Jokowi. Kata Panji kepada netizen, kenapa sekarang lu, netizen, pada tersinggung? Karena presiden yang sekarang lu dukung. Karena lu suka sama presiden yang sekarang. Jadi presiden sebelumnya boleh diketawain sama gue, yang sekarang presiden yang lu suka. Gue gak boleh ketawain. Itu mah bukan tersinggung, itu arogan. Ia pun mengatakan bahwa dirinya heran dengan masa sekarang yang sedikit saja netizen sudah banyak yang tersinggung. Bahkan ia mengatakan bahwa dirinya lebih senang pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Kata Panji, beneran, gue gak nyangka sama sekali. Gue akui sebagai pelawak gue kangen zaman SBY. Mungkin persaingan di kalangan artis memang savage ya, dalam arti sangat keras yang tidak muncul, tidak eksis, ya siap-siap saja tenggelam. Tiap hari ada saja nama baru bermunculan. Panji pun berusaha keras agar namanya tetap eksis dan dunia politik menyediakan potensi panggung buat dirinya. Sebagai seorang komika, Panji cukup keren dan bagus saat memaparkan beat-beat yang luar biasa dengan setup yang rapi, bahkan hingga punchline yang selalu pecah. Semua terasa segar, kritis, lucu, dan dikemas secara cerdas. Makanya dia termasuk dalam salah satu komika kelas 1 di negeri ini. Tapi semenjak Panji mulai terjun dalam dunia politik, entah kenapa saya mulai mules melihatnya. Mungkin sudah bosan menjadi pelawak, atau si Panji sudah tidak punya lagi bahan yang bisa digali buat melucu. Dan akhirnya nekat membela ormas terlarang FPI atau kadrun. Karena memang membela FPI adalah membela ideologi kadrun atau ideologi kebencian pada akal sehat, ideologi yang suka cocok logi, ideologi lagi-lagi demo, lagi-lagi demo. Kadrunisme adalah ideologi yang tumbuh karena didasarkan sakit hati pada Jokowi. Mereka tak terima Jokowi jadi presiden karena pilihan rakyat. Padahal untuk menjadi seorang komika yang berkualitas, ilmu dasarnya adalah logika berpikir yang handal. Coba lihat dan amati Cak Lontong dengan silogisme yang apik, kelucuannya luar biasa. Cak Lontong lihai dan cerdas mengolah kata-kata dengan ilmu dasar logika berpikir, sedangkan si Panji sepertinya ia belum menggali lebih dalam ilmu dasar ini. Atau sudah, namun lebih suka menggunakan cocok logi bin baper. Panji hanya mendasarkannya pada perasaan saja. Karena menggunakan perasaan atau baper, maka sebenarnya Panji marah FPI dibubarkan. Dan itu berarti tidak ada dukungan buat Anies nanti. Anies tak punya lagi basis pendukung seperti kedungan FPI. Saya sih berharap Panji segera meminta maaf dan mengakui bahwa apa yang disampaikannya itu sangat keliru besar. Mengakui bahwa apa yang disampaikan itu tidak sesuai fakta dan data-data yang sesungguhnya. Serta mengakui bahwa apa yang dikatakannya itu memang hanya berdasarkan perasaan saja atau subjektivitas murni. Bukan berdasarkan akal sehat atau logika berpikir yang sesuai fakta dan data. Atau mungkin saja si Panji memang melontarkan kata-kata itu adalah sebuah pola provokasi yang sudah disusun sedemikian rupa sehingga kegaduhan yang diinginkannya bisa tercapai. Sepertinya Panji sengaja melakukan itu dan kalau sudah ramai, itulah yang diharapkannya. Namun semoga skenario ini dipatahkan. Jadi apakah Panji akan bebas dan melupakan apa yang telah dikatakannya? Jika dilupakan begitu saja, besok-besok lagi dia akan mengeluarkan kata-kata yang lebih berbahaya lagi. Panji bisa saja menyusun pola-pola yang lebih gaduh dan mungkin bisa lebih lecek. Bagaimana menurut Anda? Di saat rakyat susah, Anissa Pohan borong sepatu branded di Paris. Ditulis oleh Argo dari siwar.com. Di platform media sosial Twitter saat ini lagi trending foto Anissa Pohan bersama anaknya dan suami tercintanya, Agus Harimurti Yudhoyono, yang tertangkap kamera sedang berbelanja sepatu branded merek Chanel di Paris.
Anissa Pohan bersama suami dan anaknya tampak sedang duduk santai. Foto lainnya tampak Anissa Pohan yang akan membungkus barang-barang mewah yang telah diborong dengan kantong yang lebih besar. Foto tersebut menjadi bahan pembicaraan masyarakat yang hanya bisa telan ludah basi melihat betapa glamornya gaya hidup di saat negara sedang babak belur dilanda pandemi COVID-19. Entah foto-foto tersebut foto lama atau baru, namun pemandangan hedonisme yang dipertontonkan itu bertentangan dengan kondisi pandemi di tanah air, di mana sebagian besar rakyat Indonesia sedang berkutat dan sekarat dalam masa yang sulit ini. Memang itu uang pribadi mereka, suka-suka Anissa Pohan mau belanja di Tanah Abang atau di Paris, mau beli sendal Swallow atau sepatu Chanel yang terkenal itu, tidak ada yang melarang. Tapi yang menjadi masalah adalah perilaku hedonisme yang dipertontonkannya itu bertentangan dengan perilakunya yang kerap menyerang pemerintah dengan dalih membela rakyat kecil. Emosi istri Ketua Umum Partai Gurem yang sering meledak-ledak ini selalu bertamengkan pembelaannya terhadap rakyat kecil seolah-olah pemerintahan Presiden Jokowi tidak memperhatikan nasib rakyat yang membutuhkan uluran tangan pemerintah. Perilaku menyerang pemerintahan Presiden Jokowi yang dipertontonkan Anissa Pohan akhir-akhir ini dalam masa pandemi COVID-19 tentu saja memiliki muatan yang jelas. Pilpres 2019 adalah pertarungannya demi suami tercinta menjadi orang nomor 1 di negara ini. Pilpres 2024 adalah kesempatan emas bagi dirinya untuk memperjuangkan ambisinya meraih status yang terhormat sebagai ibu negara Presiden Republik Indonesia. Mungkin Anissa Pohan ingin merasakan empuknya kursi pesawat kepresidenan untuk belanja barang-barang branded yang mahal dan mewah di Paris. Jika suami tercinta tidak terpilih pada Pilpres 2024, maka tamat sudah mimpi-mimpi indah dan peluang bagi dirinya untuk menyandang status terhormat sebagai ibu negara Presiden Republik Indonesia. Pun gagal bagi sang suami tercinta meraih pride dirinya dan menjadi kebanggaan keluarganya menjadi orang nomor 1 di negeri Zamrud Khatulistiwa ini. Maka berbagai upaya dan segala sumber daya pun dipergunakannya untuk menyerang dan mendiskreditkan pemerintahan Presiden Jokowi demi meraih ambisinya. Di platform media sosial Twitter, calon ibu negara ini terus berlomba-lomba mempertontonkan rasa empatinya yang palsu yang mengagung-agungkan dirinya dengan jumawa seolah-olah dia berpihak, seolah-olah peduli, seolah-olah dia memperhatikan kepentingan rakyat kecil dan kepentingan bangsa yang besar ini. Begitu pula dengan perilaku para kader Demokrat yang menuding Presiden Jokowi tidak punya empati karena menolak lockdown, tidak memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan rakyat di masa pandemi, melainkan hanya fokus pada perekonomian dan investasi tanpa memperhatikan nyawa seluruh rakyat Indonesia. Mungkin rakyat kecil dalam standar pemahaman mereka adalah rakyat yang mampu terbang ke Paris untuk belanja barang-barang branded dan sepatu mewah merek Chanel yang sangat terkenal itu. Rakyat yang lapar dan haus termasuk namun tidak terbatas, yang sekarat terpapar COVID-19. Melihat dengan nyata ketimpangan perilaku sosial yang tidak patut ini bukan berarti menunjukkan sikap dan perilaku iri hati akan kemakmuran kehidupan yang bergelimang harta. Namun serangan-serangan Anissa Pohan dan para kader Demokrat lainnya terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi selama ini justru berbanding terbalik dengan gaya hidupnya yang mengumbar gaya hidup glamor dan hedonisme. Anissa Pohan lupa bahwa mertuanya SBY kini lagi galau dan sedang khusyuk-khusyuknya berdoa seraya berikhtiar agar Allah menyelamatkan bangsa ini dari pandemi dan mengajari Presiden Jokowi dengan baik agar bisa mengatasi pandemi. Begitulah kura-kura Gusti Orasari, segala bentuk kemunafikannya akhirnya dipertontonkan oleh Allah yang Maha Tahu melalui tertangkapnya gaya hidup mewah ala hedonisme yang ternyata dilakoni di balik layar. Makanya jadi orang jangan nabok nyilih tangan. Barang siapa menabur angin, maka ia akan menuai badai. Barang siapa menabur badai, maka ia akan menuai petaka. Akibat ulahnya yang terus-menerus menabur badai menggerogoti pemerintahan Jokowi dengan 1001 komen nyinyir, maka kini ia menuai badai yang memporak-porandakan kenyamanan hidupnya. Mengumbar berbagai statement palsu dan munafik dengan bertamengkan kepentingan rakyat sama saja dengan menipu rakyat. Menipu rakyat pemilih Jokowi saja, menipu Tuhan. Sebab suara rakyat adalah suara Tuhan. Kita tunggu saja tweet SBY yang penuh ratap dan kertak gigi melonglong sampai ke tingkat langit yang ketujuh seperti yang dulu itu lagi. Semoga Agus Harimurti Yudhoyono jadi Presiden Republik Indonesia sehingga rombongan CKS bisa naik pesawat luar angkasa macam si Jeff Bezos itu untuk berbelanja sepatu branded milik UFO di luar angkasa sana. Kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda?